Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki kisah para rasul yang kelima. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat ini, kisah para rasul 5 ayat yang ke-42 yang mengatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Satu pertanyaan kita dari ayat yang kita bacakan saat ini adalah, setiap hari mereka melanjutkan. Kenapa ada kata melanjutkan? Rupanya Bapak Ibu, seperti kita ketahui kemarin kita belajar dari kisah para rasul pasal 4, yang menyatakan bagaimana Petrus dan Yohanes sempat ditahan, ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama, dan dilarang untuk memberitakan Injil. Tetapi rupanya tidak hanya di pasal keempat, di pasal kelima mereka mengalami hal yang sama. Bagaimana mereka juga ditangkap, mereka dilarang untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus sebagai Mesias. Tetapi rupanya ayat yang baru saja kita baca tadi, mereka melanjutkan untuk memberitakan kabar Injil. Yesus adalah Mesias. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan saat ini bahwa apa yang membuat mereka bisa tetap melanjutkan? Apa yang membuat mereka tetap bisa menjadi orang yang tidak bisa dihentikan? Unstoppable. Kita akan belajar dari pasal 5 ini. Dari mulai ayat 12, di situ dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bapak Ibu, rupanya yang menjaga mereka untuk tetap bisa melanjutkan untuk mengabarkan kabar baik diawali dengan apa? Ada persekutuan yang erat. Selalu mereka lakukan bagi semua orang percaya. Mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo untuk melakukan apa? Adanya persekutuan yang erat. Dalam bahasa Inggris dikatakan one accord. Ada sepakat, ada satu kesatuan. Bapak Ibu, sangat penting kalau kita mau mengalami Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan tidak pernah bisa menghentikan kita untuk memberitakan Injil. Langkah pertama, mari kita lakukan persekutuan yang erat sesama saudara seiman. Ya, dengan sepakat dalam keadaan apapun kita sepakat untuk menghadapinya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ada kesehatian, ada kesatuan di dalamnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa mereka bisa tetap melanjutkan untuk memberitakan kabar baik itu, kabar Injil itu? Karena yang kedua, mereka mempunyai prinsip dalam kehidupan mereka adalah mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di ayat 29, Bapak Ibu bisa membaca itu. Rupanya, ini kedua kalinya mereka mengatakan hal seperti itu. Kemarin kita melihat, mereka juga mengatakan hal yang sama. Adalah lebih baik taat kepada Allah. Mereka mempunyai prinsip harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau menjadi pemberita-pemberita kabar baik yang tidak dapat dihentikan, mari kita memiliki satu prinsip dalam kehidupan kita. Bahwa kita memiliki harus lebih taat kepada Allah. Ketika terjadi benturan dengan kepentingan manusia, ketika terjadi benturan dari kemana saya harus taat, mari kita pilih untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, kenapa mereka tetap bisa melanjutkan pemberitaan kabar baik ini, pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Mesias ini. Yang ketiga adalah mereka menganggap menderita penganiayaan oleh karena nama Yesus bukanlah hal yang mendukakan. Tetapi di ayat yang ke-41, satu ayat ini menjelaskan kepada kita, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tetap melanjutkan pemberitaan kabar baik ini? Kita tahu Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita dan tidak pernah bisa dibendung pekerjaannya, karyanya bagi kehidupan kita. Ketika kita melakukan bahwa apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami oleh karena nama Kristus, itu mendatangkan sukacita bagi kita. Itu mendatangkan kegembiraan bagi kita. Kenapa? Karena kita dianggap layak oleh Tuhan. Dianggap layak untuk menderita penghinaan. Karena kita
melakukan semuanya untuk nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, biar ini menjadi bekal kita saat ini. Kita mau melakukannya persekutuan yang erat. Yang kedua, kita melakukannya dengan senantiasa taat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita melakukannya dengan hati gembira saat kita harus menderita oleh karena nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk mempraktekkan hal ini. Dan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan segala hal yang Dia kehendaki. Amin. Shalom.